Assalamualaikum Ananda Solih Solihah. Hari ini kita akan belajar mengenal tanaman di sekitarku dengan subtema tanaman bunga kembang sepatu. Yuk kita belajar bersama. Tahukah kamu, kembang sepatu atau Hibiscus rosa sinensis adalah tanaman hias semak tropis dengan bunga besar dan berwarna cerah. Sering digunakan untuk teh herbal dan bahan kosmetik. Di Indonesia dikenal juga sebagai worawari. Bunga kembang sepatu memiliki ribuan varietas dengan beragam bentuk dan warna. Secara umum, jenis-jenisnya dapat dibedakan berdasarkan spesies populer dan karakteristik mahkotanya. Pertama, berdasarkan spesies populer. 1. Hibiscus rosa sinensis, kembang sepatu umum. Jenis yang paling sering ditemui di Indonesia dengan bunga besar berbentuk corong. Tersedia dalam warna merah, kuning, merah muda, dan jingga. 2. Hibiscus syriacus, Rose of Sharon. Memiliki batang yang lebih berkayu dan tahan terhadap cuaca tertentu, sering digunakan sebagai tanaman pagar. 3. Hibiscus mutabilis, Mawar konfederasi. Unik karena bunganya dapat berubah warna sepanjang hari, misalnya dari putih di pagi hari menjadi merah muda di sore hari. 4. Hibiscus sabdarifa, Rosella. Dikenal sebagai tanaman herbal, kelopak bunganya sering dikeringkan untuk dijadikan teh kesehatan. 5. Hibiscus cannabinus, jenis kembang sepatu yang memiliki warna unik dan bentuk daun yang berbeda dari jenis umum. Kedua, berdasarkan bentuk mahkota. 1. Tunggal atau single, memiliki selapis mahkota yang terdiri dari 5 helai daun mahkota. Contoh populernya adalah varietas red hibiscus. 2. Tumpuk atau double, memiliki mahkota yang berlapis-lapis sehingga terlihat lebih padat dan rimbun, menyerupai bunga mawar. 3. Berdasarkan variasi warna. Kembang sepatu modern hasil hibrida kini memiliki kombinasi warna yang sangat beragam. 1. Warna solid, merah terang, kuning, putih, ungu, dan merah muda. 2. Multiwarna, memiliki gradasi atau semburat warna berbeda di bagian tengah atau mata bunga atau tepian kelopaknya, seperti kuning dengan pusat ungu atau putih dengan merah tua. Pembahasan berikutnya yaitu ciri-ciri bunga kembang sepatu. 1. Struktur bunga. Memiliki 5 helai kelopak dengan pelindung tambahan atau epicalyx yang tampak berlapis, serta mahkota berjumlah 5 lembar atau lebih, bunga berbentuk trompet dengan diameter 6 hingga 20 cm. 2. Alat reproduksi. Memiliki tangkai putik panjang berbentuk silinder yang menonjol keluar, dikelilingi oleh tangkai sari yang bertaburan serbuk sari. 3. Karakteristik tanaman. Berupa perdu dengan tinggi 2 hingga 5 meter. Daunnya berbentuk bulat telur dengan ujung meruncing. 4. Pertumbuhan dan habitat. Di daerah tropis, tanaman ini berbunga sepanjang tahun. Bunganya bisa mekar menghadap ke atas, bawah, atau samping. 5. Reproduksi. Umumnya bersifat steril atau jarang berbuah, sehingga dikembangbiakan secara vegetatif melalui stek, cangkok, atau penempelan. Bunga kembang sepatu memiliki beragam manfaat, terutama dalam pengobatan tradisional dan perawatan kecantikan berkat kandungan antioksidan, vitamin A, C, dan E dalam bunga dan daun kembang sepatu. Manfaatnya: 1. Menurunkan tekanan darah tinggi. 2. Mengelola diabetes. 3. Kesehatan hati. 4. Meredakan demam dan radang tenggorokan. 5. Mengatasi asam lambung. 6. Penyembuhan luka. Kemudian manfaat kecantikan. Kandungan antioksidan, vitamin A, C, dan E dalam bunga dan daun kembang sepatu menjadikannya bahan populer dalam produk perawatan rambut, kulit, dan pencerah kulit, dan anti penuaan. Selanjutnya ada bagian-bagian bunga dan fungsinya. 1. Kepala putik. Ujung putik tempat serbuk sari menempel saat penyerbukan. 2. Tangkai putik. Bagian yang menghubungkan kepala putik dengan bakal buah dan menjadi jalur tumbuhnya serbuk sari menuju bakal biji. 3. Mahkota. Bagian bunga yang umumnya berwarna cerah dan wangi untuk menarik serangga atau hewan penyerbuk datang. 4. Kelopak.
bagian terluar bunga yang melindungi bagian bunga lainnya saat masih kuncup. 5. Dasar bunga, bagian bawah bunga tempat semua bagian bunga menempel. 6. Kepala sari, bagian ujung benang sari yang mengandung kantung sari, tempat serbuk sari dihasilkan dan disimpan. 7. Benang sari, bagian seperti tenang yang menopang kepala sari agar posisinya cukup tinggi untuk proses penyerbukan. 8. Bakal biji, bagian di dalam bakal buah yang akan berkembang menjadi biji setelah pembuahan. 9. Bakal buah, bagian bunga tempat bakal biji berada, akan berkembang menjadi buah setelah pembuahan. 10. Tangkai bunga, bagian yang berfungsi menyokong bunga dan menghubungkannya dengan batang atau ranting. Pembahasan terakhir yaitu cara menanam bunga kembang sepatu. Menanam kembang sepatu dapat dilakukan dengan langkah-langkah berikut. 1. Pemilihan lokasi. Pilih area yang mendapat sinar matahari penuh minimal 6 jam sehari agar tanaman rajin berbunga. 2. Persiapan tanah. Gunakan tanah yang gembur, kaya bahan organik dan memiliki drainase yang baik. Kembang sepatu menyukai tanah yang sedikit asam. Cara menanam. 1. Dari stek. Potong batang sepanjang 10-15 cm, celupkan ke hormon akar, lalu tanam di media sema yang lembab. 2. Dari bibit. Gali lubang 2 kali lebih lebar dari pot bibit dan sedalam bola akarnya. 3. Penyiraman. Siram secara teratur agar tanah tetap lembab tetapi tidak tergenang air. Saat cuaca panas, tanaman mungkin butuh penyiraman setiap hari. 4. Pemupukan. Berikan pupuk tinggi potasium secara berkala selama masa pertumbuhan untuk merangsang munculnya bunga. 5. Pemangkasan. Lakukan pemangkasan pada awal musim hujan atau musim semi untuk merangsang tunas baru dan menjaga bentuk tanaman tetap rapi. Sudah pembelajaran hari ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.